Malam ini Bapa di sorga, hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh anugerah-Mu kami rasakan anugerah yang besar. 1 tahun penuh Engkau pelihara kami. Kau jaga, Kau lindungi kami. Banyak hal yang kami alami di sepanjang tahun ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau himpunkan kami untuk bersama-sama umat-Mu. Untuk mengakhiri, untuk menutup tahun ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Bahkan mendengar bagaimana Tuhan menolong umat-Mu melalui kesaksian hidup mereka di sepanjang tahun ini. Sekarang Tuhan, perlengkapi kami dengan firman Allah, agar kami memiliki sikap yang baik dalam mengakhiri tahun ini, dan sikap yang benar di dalam menyambut tahun baru yang tinggal beberapa saat lagi. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu, berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Dan saya merasa ini adalah langkah yang sangat baik. Bagaimana kita menutup, mengakhiri tahun ini dengan beribadah pada Tuhan. Sebab sekali lagi Allah sangat menghendaki agar kita tidak boleh lupa mengucap syukur. Ya, ingat sekali lagi 10 orang yang kusta. Ya, semuanya disembuhkan. Hanya satu yang balik untuk bersyukur. Dan Tuhan Yesus berkata, di mana yang 9 orang itu. Itu artinya Allah menghendaki kita bersyukur atas segala berkat anugerah yang kita terima. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman bagaimana kita akan mengakhiri tahun ini dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut tahun baru yang tinggal beberapa saat lagi. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara, saya beri judul Jejak Kasih-Nya di tahun yang berlalu, yaitu tahun 2024. Janjinya di tahun yang akan datang, tahun 2025. Sekali lagi jejak Tuhan di sepanjang tahun 2024 yang akan sebentar lagi berlalu. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kita harus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kita telah sampai di penghujung tahun 2024. Di penghujung. 3,5 jam lagi. Malam ini saudara-saudara kita berkumpul bersama-sama di sini. Bukan hanya sekedar mengakhiri atau menutup suatu lembaran waktu hidup kita. Bukan sekedar itu. Tetapi setiap kita juga harus turut merenungkan karya Allah sepanjang tahun ini. Coba saudara sejenak renungkan baik-baik. Walaupun saudara tidak maju untuk bersaksi, memberitahukannya kepada orang lain.
Tetapi sejenak coba saudara renungkan. Adakah hal-hal yang sukar, hal-hal yang begitu berat saudara alami di sepanjang tahun ini. Dan saudara berkesimpulan, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada lagi hari ini. Saudara-saudara, sepanjang tahun ini kita berhadapan dengan peristiwa yang beraneka ragam. Tetapi setiap peristiwa itu saudara, apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyenangkan? Ketahui satu hal, itu adalah bagian dari jejak kasih Allah bagi kita. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ternyata untuk kita memuji, mengingat kebaikan Tuhan, harus kita paksa diri kita. Tidak akan datang dengan sendirinya. Pemazmur memerintah dirinya dengan berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Bertalian dengan judul ini, tema khotbah malam ini, ada dua hal yang harus kita renungkan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, jejak kasihnya di tahun yang berlalu. Jejak kasih Tuhan di sepanjang tahun 2024. Sekali lagi saudara-saudara, mungkin bagi sebagian kita, tahun 2024 banyak pengalaman yang menyakitkan. Mungkin. Lebih banyak pengalaman yang mengkhawatirkan. Mungkin. Ada sukacita, ada duka cita, ada keberhasilan, ada kegagalan. Atau mungkin juga ada harapan-harapan kita yang belum tercapai. Dan saudara hampir berkesimpulan, mungkin sudah berkesimpulan, tidak mungkin lagi tergenapi. Karena waktunya tinggal 3,5 jam lagi. Saudara-saudara, namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa kasih Allah tetap nyata dalam setiap langkah hidup kita. Sekalipun yang kita dambakan tahun ini belum terwujud, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bukan berarti Allah tidak mau menopang hidup kita. Bukan. Dan setiap kita sudah pernah mengalami masa-masa paling sukar, pahit, paling mengkhawatirkan dalam hidup kita. Lalu bagaimana sikapmu di situ? Baik dirimu atau mungkin anggota keluarga kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di saat itu. Lalu saudara mulai coba untuk berpegang lebih erat dengan Allah. Lalu setelah semua kesukaran, kesulitan itu berlalu, sikap hatimu kepada Allah jadi seperti apa? Pemazmur dalam Mazmur pasal 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap kali seseorang ingat perbuatan Tuhan, berarti ingat perbuatan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah di masa lalu. Setiap kali kita ingat perbuatan Tuhan di masa lalu, harusnya mendorong kita untuk meluapkan rasa syukur kepada Allah. Mengingat peristiwa di masa lalu, peristiwa yang paling
pahit, menakutkan, mengkhawatirkan. Lalu sekarang sebutlah badai itu berlalu. Ketakutan itu hilang, sekarang ada sukacita. Apakah hatimu tetap tertuju dengan fokus pada Allah atau akhirnya berubah? Seharusnya yang benar. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Mendorong kita untuk kagum. Mendorong kita untuk berkata, Tuhan, sungguh besar anugerah. Allah memelihara kita dengan tangannya yang penuh kasih. Ada ketakutan apa saudara pernah hadapi atau alami di tahun 2024 ini? Ada ketakutan apa? Adakah di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami ketakutan yang sangat serius di tahun ini? Ada ketakutan yang luar biasa. Dan dikala ketakutan itu ada, iman kita, hati kita lebih fokus pada Allah. Ketakutannya beda-beda Bapak, Ibu. Ada orang yang ketakutan ketika ada keluarga sakit berpikir sembuh gak ini? Atau selesai gak ini hari ini? Ada ketakutan itu. Ada ketakutan-ketakutan yang lain. Lalu dikala ketakutan itu ada dan pernah saudara alami, rasakan di tahun ini. Sekarang ketakutan itu berlalu. Maka pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Tadi pemazmur di ayat sebelumnya berkata, jangan lupakan. Hai jiwaku, katakan pada diri kita, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sebab keberadaan kita hari ini, di penghujung tahun ini, adalah bukti pemeliharaan dan tangan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, janji setianya di tahun yang akan datang. Janji setianya di tahun yang akan datang. Saudara-saudara, tahun yang akan datang adalah 2025. Sebagaimana minggu lalu saya menyinggung sedikit mengenai hal itu. Masa depan atau keadaan kita di tahun yang akan datang mungkin penuh dengan ketidakpastian. Apakah saya tetap bekerja di situ atau diberhentikan? Bisa saja kan ketakutan itu ada. Apakah usaha saya yang selama 2024 lancar di 2025 berhenti? Orang bisa takut itu. Ada orang yang berkata di tahun 2024 saya sehat-sehat saja. Apakah nanti di tahun 2025 akan ada penyakit tertentu yang datang menghinggapi saya? Itu pertanyaan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, kalau kita ingat janji Tuhan. Apa janji setia Tuhan yang harus saudara dan saya pegang malam hari ini? Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan. Amin. Harus imani ini. Seperti minggu lalu dalam khotbah saya katakan ada orang yang memberi ramalan di tahun 2025 sampai 2030. Mengkhawatirkan katanya. Menakutkan. 5 tahun ke depan. Nah sekarang bagaimana? Pegangan kita, senjata kita supaya kita menatap hari esok seperti khotbah. Menatap dengan sukacita dan iman.
Ingat kembali kebenaran ini. Ini janji Allah. Allah merancang hal yang baik bagi umatnya, bagi anak kesayangannya. Yang penting hubunganku, hubunganmu, hubungan kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Juga dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Ada janji. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bangun hubungan dengan Allah. Tetap percayai firman Allah. Sebab Allah itu menjanjikan. Janji Allah bagi kita adalah pemulihan, restorasi, dan transformasi. Oke. Restorasi dan transformasi. Restorasi itu pemulihan. Transformasi itu adalah pembaharuan. Tuhan janji itu, saudara-saudara. Persoalannya adalah apakah saya dan saudara akan mengalami pemulihan atau akan mengalami apa yang disebut dengan pembaharuan. Allah sudah sediakan, Allah siapkan. Allah siapkan pembaharuan, Allah siapkan pemulihan. Yang harus saya tanya pada diri saya. Bagaimana supaya saya mengalami pemulihan? Bagaimana supaya saya mengalami pembaharuan? Aku harus hidup seturut kehendak. Aku harus sungguh-sungguh pada Dia. Sungguh-sungguh mengasihi Dia. Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Saudara sekalian. Ketika kita merenungkan jejak kasih Allah di sepanjang tahun ini, maka saudara-saudara yang Tuhan tuntut hari ini adalah naikkan syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mau pahit, mau banyak pergumulan, mau banyak harapan yang belum terpenuhi di tahun ini. Berkata syukur pada Tuhan. Sebab Allah lebih tahu apa yang kita perlukan, butuhkan daripada kita tahu tentang itu semua dalam diri kita. Lebih taunya Allah apa yang baik bagi kita daripada kita mengetahuinya apa yang baik bagi diri. Dia lebih tahu kok. Percayalah, bukan saudara lebih tahu. Yang lebih tahu itu yang terbaik bagimu bukan saudara, bukan orang tua, bukan papa, bukan mama, bukan mertua, bukan pendeta. Tapi yang tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah sendiri. Karena Allah itu adalah Maha Tahu. Dia pemilik kita. Dia pencipta kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi malam ini saudara-saudara, saya berharap ucapkan syukur yang tulus kepada Allah. Luapan syukur kepada Allah dari hati sanubari kita yang paling dalam. Yang kedua, saat kita memandang tahun yang akan datang, tahun baru, bagaimana kita menghadapinya? Maka yang Tuhan minta adalah kita dikuatkan, diyakinkan oleh janji setia. Allah berjanji dan Dia akan menggenapi dan menepatinya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita hidup untuk memuliakan Dia. Yang kasih-Nya tidak pernah berakhir. Tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita menutup. Marilah kita mengakhiri tahun ini dengan syukur. Memulai tahun baru dengan iman yang teguh. Selamat tinggal tahun 2024. Selamat datang 2025.
yang penuh dengan harapan-harapan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang menuntun kami, supaya kami memiliki sikap hati yang bersyukur di dalam menutup mengakhiri tahun ini. Dan juga memiliki sikap hati yang tetap percaya akan janji Tuhan di dalam kami menyambut tahun dan menjalani tahun yang akan datang. Kiranya kami semua malam ini dipenuhi dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa Allah berjanji menyertai, Allah berjanji memulihkan dan membaharui hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.